ada tuh alasannya apa? Mas Roy, saya izin nanya, mohon dijawab dengan jujur. Oh iya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Kalau punya Pak Jokowi ada, saya keandaikan punya Mas Roy hilang, kemudian butuh untuk apply kerja atau mau mendaftar ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM dan UGM. Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu loh. Oke. Ini yang penting. Ya, tapi Anda berarti ke UGM. Keterangan. Oh iya. Oh iya, berarti mempercayakan UGM sebagai yang mengeluarkan. Karena saya lulusan sana asli, Mas. Oke, berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten ya clear. Oke. UGM sudah memberikan statement. Nanti bisa dilihat, Mas. Apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Sekarang jawab juga jujur, Mas. Sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah? Wah, sudah pasti dong, Mas. Oke. Sudah pasti. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan itu dilihat. nggak jujur, Mas. Tapi begini, Mas. Nggak jujur, Mas. Gini, Mas. Karena saya tidak mau melampaui otoritas juga. Jadi kalau ada seorang ahli yang mengatakan bahwa saya sudah menganalisa ada dokumen saya ambil dari online, saya analisa kiri kanan. Ini sama sekali bukan online. Dari mana, Mas? Yang ijazah Mas ambil? Ijazahnya adalah memang kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar, ya ijazahnya pasti tidak Mas benar. kan menganalisa ijazah, ada katanya fotonya tidak sesuai dengan itu dari mana? Seorang source-nya? yang menuliskan katanya dia mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Oke, tapi apakah boleh sebagai seorang ahli? Mas kan seorang ahli, sering di persidangan kan? Ya. Boleh nggak source of Kita harus dokumennya percaya. Boleh nggak source of dokumen yang dianalisa seorang ahli forensik itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Boleh nggak apa-apa. Makanya nanti kita tunggu. Kita tunggu kalau Mas punya yang asli, ya kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Respon itu tidak benar. Orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu penyebar hoaxnya dia. Tapi yang menganalisa seakan itu palsu siapa, Mas? Loh kita karena kalau itu palsu, berarti yang ada disebar oleh hoax itu palsu kan? Nggak ada yang salah. Saya mau tanya ke Prof. Komar. Kalau dari sisinya Prof. Komar dari akademisi, apa yang disampaikan UGM semestinya klarifikasinya sudah cukup atau tidak sih? Mestinya cukup, tapi kalau ada keraguan, ada fakta-fakta, ya jelaskan aja sampai patah. Jadi silahkan Anda menggugat, tapi Anda harus siap dipatahkan kalau memang ada bukti yang menangkan. Dan saya berharap bahwa proses apa di penyidikan, Prof? Penyidikan. Yang di polisi penyidikan. Nanti terus penyelidikan sekarang. Ya. Peradilan ya. Saya berharap nanti terbuka seperti ini. Nah, setuju. Sehingga rakyat itu melihat pendidikan dan selesai. Ya. Jadi jangan di belakang tembok deh. Ya. Saya ingin nanti polisi, pengadilan, hakim semua, bahkan kalau perlu guru besar UGM, wali amanah menyaksikan biar selesai urusannya. Setuju. Satu lagi, Mbak Friska. Yang menarik ini, nggak boleh dilupakan. Ketika sudah ada klarifikasi dari sekarang pejabat di UGM, mantan rektor UGM, Prof. Sofyan Effendi pun meragukan itu. Dan ada seorang mantan rektor yang lain memeluk saya dan mengatakan, Mas, itu juga saya tahu kalau itu nggak benar. Oke. Nah, Mas Yakub, apakah siap kalau tadi ditantang ya terbuka prosesnya sampai di peradilan? Tentunya kan ketika kita memutuskan untuk menempuh jalur hukum, kita sudah siap dengan semua konsekuensinya. Ya. Kami siap untuk kooperatif, dibutuhkan dokumen keterangan, kami selalu siap. Jadi kita mungkin Mas Roy selalu bilang, bagus silahkan biar terbuka. Setuju. Mari kita lihat. Jangan kayak UGM loh ya, ngakunya beneran. Kita pertemuan tanggal 15 April tuh, Mbak, kita bertiga tapi wah kayak gerombolan gitu ya. Terus ada beberapa kamera, saya pikir kamera itu wartawan. Ternyata tidak, baru di ujung diberitahu itu internal, Mas. Jadi kita bisa cek mau apa enggaknya aja ya. Ini Temnes Roman kan, ini skripsinya Joko Widodo. Oke. Judulnya apa nih? Judul skripsi Jokowi itu studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madia, Surakarta. Oke. 1985 Fakultas Kehutanan. Nah, terus kita lihat di dalamnya mesin tik, Bang. Oh, jadi depannya Covernya aja, doang. covernya aja, dan semua ijazah begitu. Di 1985 seperti itu. Dan saya cek itu merupakan ketika kita bawa skripsi ke percetakan atau tukang fotokopi dulu kan. Mereka sudah punya template halaman depan tuh. Oke, ya. Jadi itu Pak udah bisa dipastikan seragam. Ya. Isinya Bang ini mesin tik, Bang. Oh iya. Daftar isinya. Benar. Mesin tik.
Jadi data yang kami temukan skripsi Jokowi isinya itu pakai mesin tik. Covernya doang itu template dari percetakan. Dan semua skripsi tahun 85 di UGM seperti itu. Seperti itu. Oke. Jadi kalau itu dia dianggap memakai time News Roman itu dianggap tidak sah, semua skripsi UGM di tahun itu nggak sah juga. Penting nih. Siap-siap kita ke Solo, Lin. Hah? Top, main bang. Hah? Itu makan gultik sama adem ayam. Nah kita bukan belain loh ya. Ya, ini berdasarkan data Yang kita temukan. ya. Kecuali data ini disusupi kemudian, saya nggak Ya, tahu kita ya. nggak tahu. Kita berdasarkan data terbuka yang ada yang kami akses. Ya. Nah jika kemudian ini ditemukan ada bermasalah, kita tunggu aja pengadilan hukum gugatan Iya. ketiga ini. Karena salah satu yang paling tepat untuk menentukan bahwa itu palsu atau tidak ya cuma pengadilan. Dan Jokowi bilang kan, saya akan jika pengadilan meminta, dia akan memperlihatkan ijazahnya, diuji di pengadilan. Dan pengadilan berhak kemudian memaksa UGM mencoba men-tracing benar nggak, itu kemudian bisa. Saya juga sama kalau misalkan Bang Margi mempertanyakan ijazah satu saya, asli atau palsu, karena dia ingin menggugat saya jadi pemret karena Anda nggak sah jadi pemret, Anda jasa Anda tolong buktikan. Ya nggak mau saya. Emang siapa dia? Gitu kan, nggak ada standing ininya gitu kan. Soalnya mau dia ingin melaporkan ke bos saya. Baru bos minta. Iya, Bener nggak ini? Bener nggak? Baru kita kasih. Karena ada Otoritas ya. Karena kita bukan pejabat publik kan. Benar. Nah, Friska, jadi perkara ini sebenarnya sudah berjalan dari tahun 2023. Sudah ada juga beberapa perkara di pengadilan, di mana di situ juga yang menggugat juga gugatannya tidak diterima ya. Dalam arti ya kalau mungkin dari pihak sana juga bilang belum sampai pembuktian dan lain-lain, ya intinya yang mereka mintakan kepada pengadilan tidak diterima. Kemudian Pak Jokowi sekarang sudah bukan lagi presiden. Beliau mungkin berpikir dahulu, ya mungkin ketika saya presiden, ya mungkin saya memiliki pertimbangan yang sangat panjang untuk tidak melaporkan atau tidak menempuh jalur hukum. Tapi sekarang ini beliau bukan lagi seorang presiden. Beliau sudah purna tugas dan ternyata masalah ini bukannya mereda, makin menjadi-jadi. Makin menjadi-jadi, makin liar dan sudah berpotensi juga memecah belah bangsa. Bahwa reputasi bukan Pak Jokowi pribadi, reputasi dan nama baik rakyat Indonesia juga dipertaruhkan. Bayangkan saja dibuat seakan-akan presiden yang sudah menjabat 10 tahun dipilih langsung oleh rakyat, ternyata seakan-akan ijazahnya palsu. Ini tentunya kehebohan bukan nasional tapi internasional juga tentunya kalau dibiarkan. Oleh karena itu Pak Jokowi dengan tentunya tidak mudah juga pertimbangannya datang sendiri menggunakan hak hukumnya secara pribadi, dan ini juga suatu pembelajaran hukum juga, memperjelas bahwa semua orang itu adalah equal di hadapan hukum dan melapor sendiri dan sekarang menyerahkan semuanya ke pihak hukum. Oke,